Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salmi Aulia Lestari dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 5. Di sini saya akan merisum sebuah materi daripada mata kuliah Word Analysis Tutorial. Materi kali ini tentang East Asian English. Khususnya di 3 negara, yaitu Cina, Jepang, dan Korea. Yang pertama itu ada Chinese English. Oke, nah penyebaran bahasa Inggris di Cina dimulai sejak abad 3 sejak abad ke-17. Waktu itu lewat jalur perdagangan di kota-kota seperti Makau dan Kanton. Nah, setelah perang Candu dan masa perjanjian dengan negara barat, bahasa Inggris makin meluas di Cina, terutama di sekolah-sekolah misi dan lembaga pendidikan. Masuk tahun 1970-an, Inggris bahkan menggantikan bahasa Rusia sebagai bahasa asing utama di Cina. Nah, fungsi bahasa Inggris di Tiongkok terus berkembang, tidak hanya untuk pendidikan, tapi juga di bidang teknik, kemudian media dan sosial juga. Bahkan kemampuan bahasa Inggris sering dianggap sebagai simbol status sosial. Nah, ciri khas Chinese English, karakteristik juga bisa dilihat dari beberapa aspek. Dari pengucapan, misalnya penutur sering kesulitan membedakan bunyi t dan s. Nah, jadi kata think bisa terdengar seperti sing gitu. Nah, dari kosakata banyak kata yang punya makna baru seperti intelektual, yang bukan cuma berarti orang pintar, tapi juga menunjukkan kelas sosial tertentu. Nah, dari tata bahasa, biasanya artikel seperti the sering dihilangkan, jadi kalimatnya bisa terdengar seperti he go to school. Nah, selain itu, banyak ekspresi yang diadaptasi dari budaya lokal. Misalnya seperti have you eaten already, yang menunjukkan rasa peduli gitu ya. Dan terakhir ada juga fenomena kode mixing. Nah, di mana bahasa Inggris dan bahasa Mandarin ini sering bercampur dalam daily conversation, percakapan sehari-hari. Oke, selanjutnya Japanese English. Bahasa Inggris di Jepang itu mulai masuk saat periode Bakumatsu sekitar tahun 1850, waktu Jepang mulai terbuka terhadap pengaruh barat. Nah, pada masa restorasi Meiji, ya, perintah Jepang sangat mendorong penggunaan bahasa Inggris untuk mengejar kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dari daerah barat. Nah, setelah Perang Dunia Kedua dan masa pendudukan Amerika, bahasa Inggris makin penting, bukan hanya di pendidikan saja, tapi juga di diplomasi, kemudian bisnis, bahkan hiburan. Sekarang bahasa Inggris jadi pelajaran wajib, meskipun fokusnya masih banyak ke bacaan atau tulisan, writing gitu. Nah, secara fonologis, bahasa Inggris di Jepang mengalami banyak penyesuaian. Misalnya, kata stool berubah jadi suturu, spoon jadi supun, dan match jadi machi. Nah, hal ini karena struktur suku kata bahasa Jepang lebih sederhana dan biasanya harus berakhiran vokal, huruf vokal gitu. Nah, ada juga perubahan makna, misalnya kata mansion di Jepang artinya itu bukan rumah mewah, tapi artinya adalah apartemen. Nah, selain itu ada fenomena Weisei Eigo, yaitu bahasa Inggris versi Jepang, kayak selariman untuk karyawan kantoran atau pasokan dari personal komputer. Nah, dalam hal pengucapan atau pronunciation, penutur Jepang sering kesulitan membedakan bunyi R dan L. Jadi yang tadinya rice mereka mengucapkan malah rice. Jadi bisa terdengar sama gitu. Nah, secara pragmatis gitu ya, orang Jepang cenderung menghindari pernyataan yang terlalu langsung gitu. Jadi mereka sering menambahkan kata seperti maybe atau I think untuk terdengar lebih sopan. Menurut Baxter, berbicara bahasa Inggris dengan cara Jepang ini justru jadi bentuk suatu identitas gitu ya. Mereka tetap bisa pakai bahasa Inggris tanpa kehilangan identitas mereka, jati diri Jepang gitu.
Kemudian antara itu adalah Korean English. Nah, bahasa Inggris mulai diperkenalkan di Korea lewat misionaris Amerika pada akhir abad ke-19. Nah, tapi setelah Perang Korea, pengaruh Amerika membuat bahasa Inggris jadi sangat penting, terutama di Korea Selatan. Di sana, kemampuan bahasa Inggris dianggap kunci kesuksesan, dibutuhkan untuk masuk universitas, melamar kerja, bahkan untuk status sosial. Karena itu, banyak orang belajar di lembaga khusus atau Hagwon. Nah, sebaliknya, di Korea Utara, bahasa Inggris masih terbatas dan hanya diajarkan untuk keperluan diplomasi atau sains. Jadi khas Korean English bisa dilihat dari beberapa hal secara leksikal dan sistematik. Ada perbedaan makna, misalnya after all digunakan untuk arti finally. Secara tata bahasa, artikel seperti the sering berlebihan digunakan dan kata benda tak bisa dihitung, seperti a work sering dilaporkan seolah word ini bisa dihitung gitu. Nah, secara pragmatis, ekspresi seperti why don't you dipakai dengan maksud lebih sopan. Bahasa Inggris juga banyak mempengaruhi fonologi Korea karena bunyi seperti F dan V tidak ada di Korea. Di bahasa Korea, kata coffee jadi kopi, kemudian video jadi video, dan pizza jadi pizza. Nah, kata pinjaman dari bahasa Inggris biasanya disesuaikan dengan pola suku kata terbuka Korea. Jadi bus misalnya jadi bus. Dari segi budaya, maksudnya kosakata Inggris juga didorong oleh globalisasi, media K-pop dan drama, iklan serta teknologi lainnya. Bahkan penggunaan bahasa Inggris di nama brand atau lagu sering dianggap sebagai simbol modernitas dan prestise sosial. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.